misalnya permantap ini rasanya kopi, bagaimana dapatnya tesnya yang betul-betul mantap. Jangan buru-buru untuk buka cabang, jangan buru-buru untuk yang lain-lain. Oke, kembali lagi di Project Ngob Studio Log Media Visual. Masih dengan saya Kevin di sini dengan Mas Faiz Afrianto. Tadi kan Mas Faiz sudah ceritakan gimana ketika Mas Faiz menjadi seorang pengusaha, langkah-langkah apa yang Mas Faiz udah tempuh, terus gimana ketika menghadapi pandemi gempa kemarin. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang saran dari Mas Faiz nih buat para pengusaha-pengusaha yang mencoba untuk menjalankan usaha sendiri seperti itu. Tapi Mas, sebelumnya di depan kita nih ada kopi Kokoroko ini, Mas. Mas Faiz ngopi ya? Suka kopi ya? Saya sudah beberapa kali ini. Sudah berapa tuh kopi luar biasa. Kita cobain nih, Mas. Nih luar biasa nih kopinya nih. Dari Kokoroko ini. Kokoroko ya enak. Ini kopinya luar biasa loh ini Kokoroko. Waduh. Jadi seger. Mata tuh langsung melek lagi nih habis minum Kokoroko ini. Gimana Mas rasanya, Mas? Mantap ya. Luar biasa. Nah, kita ngobrol sekarang, Mas. Sarannya Mas Faiz nih buat calon-calon pengusaha yang baru mau mulai usahanya tuh gimana, Mas? Untuk teman-teman yang yang mulai berbisnis, mulai terjun di dunia entrepreneur, yang paling penting adalah yang pertama tentukan value. Tentukan value. Itu yang paling penting. Apa sih bedanya gitu kan? Misalnya kopi ini atau Mas Faiz itu dibandingkan yang lainnya gitu. Kadang-kadang kan orang tentukan produknya dulu, produkku enak, terus ini tapi value-nya nggak ada gitu kan. Kalau orang membuat produk itu gampang, tapi value-nya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin seperti Lion Air ya. Lion Air itu karena murahnya orang berbondong-bondong akan pesan Lion Air. Walaupun sekarang bagasinya mahal gitu kan. Nah, itu paling value-nya. Value yang terpenting ya. Harus ditentukan. Nah, setelah itu apa tuh, Mas? Setelah itu fokus gitu kan. Fokus gitu kan. Lebih baik menjadi seorang karyawan tetapi fokus daripada menjadi entrepreneur tapi nggak fokus. Nah, itu bahaya. Iya, dikit-dikit ganti produk, ganti bisnis, ganti produk, ganti bisnis, bingung gitu kan. Kapan akan sampai di apa tujuannya kita gitu. Jadi dari 10 tahun yang lalu Mas Faiz juga ya kita bangunnya ayam penyet ya kan. Jualan bebek, lele, ayam ya itu, tapi ada tahapan-tahapannya yang harus kita kembangkan. Jadi seperti itu. Oh gitu. Kalau buat misalnya nih, Mas, kan Mas Faiz juga masih sebagai seorang anggota Polri. Ada mungkin anggota ASN mungkin, pegawai negeri atau anggota Polri yang lain mungkin mau mencoba, saya selaku ini mungkin saya bisa sih. Itu gimana Mas menurut Mas Faiz? Sebenarnya kalau nggak di bidangnya jangan coba-coba sebenarnya. Gitu. Jangan cuma asal modal nekat. Iya, gitu. Jadi memang teman-teman ASN, teman-teman TNI Polri yang mau mencoba, ya mungkin salah satu yang paling tepat adalah menjadi investor. Investor ya. Ya misalnya ya. Kita punya uang. Kita ambil franchise-nya KFC, McD. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman di kantor mungkin ada 20 orang. Yuk kita kumpul yuk 200 juta. Kita ambil franchise-nya KFC ya gitu. Nah, itu hal-hal yang tepat begitu. Ya kalau mau membuat ya mungkin kayak buat kos-kosan. Nah, gitu buat guest house. Nah, itu yang betul-betul ya maksudnya ringan lah. Kita bangun, nilai investasi pasti naik gitu kan. Tetapi memang BEP-nya itu break even point-nya itu lama gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi kan itu gimana cara untuk memulai atau ada yang mau coba membuka usaha seperti apa. Nah, ketika mereka sudah membuka nih, Mas, sudah memulai nih, sudah start, sudah jalan. Tips dari Mas Faiz biar bisa sukses seperti Mas Faiz tuh kayak gimana, Mas? Tipsnya adalah quality before quantity. Nah itu tuh, quality before quantity tuh. Apa tuh maksudnya? Ini juga saya dapat dari mentor-mentor gitu kan. Maksudnya memang harus kita perbaiki memang produk juga. Itu paling penting. Jadi misalnya permantap ini rasanya kopi, bagaimana dapatnya tesnya yang betul-betul mantap. Jangan buru-buru untuk buka cabang, jangan buru-buru untuk yang lain-lain, jangan berburu-buru untuk misalnya menaikkan gaya hidup, seperti itu. Sabar, fokus dan sabar. Gitu, iya. Nah, kalau untuk trik bagi waktu seperti Mas Faiz, bagaimana nih biar tetap produktif walaupun sibuk? Ya. Gimana triknya, Mas? Kalau Mas Faiz sendiri?
Kalau saya dengan istri ini sebenarnya saling mengingatkan. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya, ini peran keluarga. Peran keluarga, betul. Jadi saling mengingatkan sebenarnya. Jadi Mas, sore ini nanti ada podcast. Mas harus kontrol warung. Mas jangan di warkop terus. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lost control juga kadang-kadang ya tidak ada yang mengingatkan. Iya, nggak ada yang karena kita gitu kan. keasikan sendiri. Iya, gitu. Oke. Jadi seperti itu sih. Jadi saya mengingatkan. Jadi anak-anak di warung juga, Pak, izin Pak, hari ini ada meeting Pak, ada briefing. Jadi, oh ya oke, sip, meluncur. Itu gitu sih. Nah, kalau tips untuk membangun hubungan dengan karyawan, kayak Mas Faiz bilang tadi, karyawannya Mas Faiz tuh sudah merasa seperti Mas Faiz itu seperti keluarga. Tipsnya gimana Mas membangun hubungan dengan karyawan? Nah, pasti orang kan ketika merekrut karyawan baru kan pasti ada asumsi dulu nih. Ini dia orangnya gimana nih, dia gimana. Kalau menurut Mas Faiz Mas, gimana nih supaya kita itu tetap punya hubungan yang baik dengan karyawan. Gitu kan. Bagaimana Mas? Jadi karyawan saya ada yang sudah kurang lebih 8 tahun ya sama saya. 8 tahun sudah gabung sama kita. Ya kalau masalah kita kalau salah, kalau dimarahi hal yang biasa. Tetapi yang paling penting kita harus sampaikan karakter saya gitu kan. Oke. Dia juga paham karakter saya. Nah, yang paham itu akan menyampaikan ke orang yang lain. Bapak itu seperti itu, Mas Faiz itu seperti itu. Jadi dia mengkanter ketika ada apa-apa. Setelah itu sudah. Setelah marah mungkin misalnya agak nada tinggi, setelah itu sudah. Nah, terus setelah itu kalau masalah gaji sebenarnya sih relatif ya. Yang paling kenyamanan mereka sih. Kenyamanan. Iya, kenyamanan. Harus dibangun terus. Iya. Komunikasi juga terus makan. Kita juga makan dengan mereka. Kadang-kadang kita ngobrol bercanda dengan mereka gitu kan. Terus kita juga ya marah mereka juga. Tapi mereka senang gitu kan. Justru marah itu kan sebenarnya untuk membuat mereka jadi lebih baik. Gak mungkin kan tiba-tiba marah nggak jelas kan nggak mungkin. Sebagai pelajaran mereka lah seperti. Kalau karyawan saya, kalau insya Allah kalau yang keluar dari saya misalnya, mudah-mudahan pinter lah mereka itu. Begitu ya. Karena sudah terdidik juga sih di situ banyak hal baik yang bisa diambil ketika jadi bagian dari Mas Faiz sendiri. Gitu. Nah, sekarang gimana nih Mas? Untuk menginvestasikan waktu kita nih, biar nggak, kan saya juga isinya misalnya mau mencoba membangun usaha seperti Mas Faiz. Banyak anak-anak muda di sana masih berpikiran untuk nongkrong, terus menghabiskan waktu dengan hal-hal mungkin yang cuma buang-buang waktu. Padahal investasi waktu sebenarnya itu juga penting Mas. Menurut Mas Faiz gimana tuh Mas? Untuk investasi waktu menjadi seorang pengusaha yang baik. Iya, yang produktif ya. Yang produktif, betul. Jadi memang kita harus punya benang merah. Kenapa sih kita harus berbisnis? Kita kenapa sih harus membuka usaha? Kenapa sih harus bekerja? Nah itu harus tertanam pada diri kita gitu. Kalau kita nggak punya benang merah untuk itu, saya yakin kalaupun kita membuka usaha ya sudah, setelah itu mungkin sepi sedikit, sudahlah tutup. Nanti kalau ada pengen lagi sesuatu baru buka lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke. Kalau berbicara tentang ini Mas, peran orang-orang di sekitar Mas Faiz terkait berkembangnya atau perkembangan Raja Penyet Mas Faiz ini. Ada peran-peran orang lain mungkin Mas? Ada teman, keluarga atau komunitas gimana Mas? Iya. Jadi teman ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ini efeknya bagi bisnis kita begitu kan. Kita salah memilih teman, kita juga akan hancur di bisnis juga. Jadi seperti itu. Jadi memang pilih orang-orang yang betul-betul paham kita, yang tahu kita, keadaan kita gitu kan, yang akan mensupport kita. Betul. Dan alhamdulillah selama ini juga kita punya teman-teman yang sangat luar biasa gitu kan. Di saat kan kita nggak selamanya mungkin di dalam perjalanan saya pastilah ada lah ya. Yang sangat ya ngeri sekali lah gitu kan. Karena kita juga di bisnis yang sangat ngeri juga gitu. Pasti kalau jatuhnya pun juga ngeri gitu. Nah teman-teman ya itu support. Kadang-kadang ya sudahlah nggak apa-apa. Sudahlah begitu sudah bisnis. Kayak gitu. Tapi kita harus minta solusi dari mereka. Gitu. Nah menghadapi orang-orang seperti itu gimana kalau Mas Faiz? Menghadapi orang-orang yang Mas Faiz bilang tadi itu mengerikan. Gimana Mas Faiz? Menghadapi orang kayak begitu gimana Mas? Maksudnya biar jadi pembelajaran juga, biar teman-teman ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu sudah punya gambaran, oh kita harus seperti ini nih. Kalau Mas Faiz gimana menghadapi orang kayak gitu? Memang kita harus pintar milih lah, maksudnya teman gitu kan. Nah, teman jangan sampai salah gitu kan. Kalaupun pasti kita tahu lah, oh orang ini apa namanya oke lah buat kita berteman gitu kan. Kita pasti akan tahu lah seperti itu. Apalagi kita misalnya kita punya jenis bisnis yang hampir sama, kita sering ngobrol, nah itu nanti akan terbentuk apa ya, mastermind. Istilahnya mastermind. Nah, Nah yang terakhir nih Mas saya mau tanyakan,
Gimana menurut Mas Faiz perkembangan bisnis kuliner di Kota Palu sendiri gimana Mas? Menurut Mas Faiz nih? Bisnis kuliner asik sekali di Palu ya. Oke. Asik sekali di Palu. Ceruk pasarnya ini rebutan sebenarnya, rebutan. Pasar rebutan. Pasarnya rebutan. Jadi apa ya? Kita harus betul-betul kita punya value dan kita punya target market yang betul-betul sesuai gitu. Oke. Jangan sampai salah target market gitu. Kalau di Mas Faiz sendiri memang kita di mahasiswa anak sekolah. Harus punya target juga. Target. Mas. Jadi kalau kayak Mas Faiz kita mau serang misalnya orang-orang di level atas misalnya, Oke. itu nggak cocok gitu. Mungkin stoknya di Borobudur. Mm-mm. Nah, kita kan hampir sama kan. Borobudur mainin ayam, Mas Faiz juga main ayam, tapi segmennya itu berbeda. Harus punya segmennya Segmen, masing-masing. iya. Gitu. Jadi anak mahasiswa mungkin jarang ke Borobudur, tetapi lebih sering ke saya. Sama, mungkin pejabat-pejabat itu seringnya ke Borobudur, jarang ke saya kayak seperti itu. Tapi saya lihat juga banyak sih pejabat-pejabat atau siapa yang terkenal tuh makan di Mas Faiz karena pasti kualitasnya luar biasa yang pengen Mas Faiz. Oke Mas, nih banyak sih yang sebenarnya pengen Siap. kita obrolin, coba kan kita terbatas sama durasi. Iya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Oke. lanjut, kita bisa undang lagi Mas Faiz di sini, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gimana aktivitasnya Mas Faiz karena saya lihat juga Mas Faiz sering lari, sering sport gitu ya. Iya. Nanti kita mungkin bisa bahas olahraga Iya, yang Mas Faiz itu seperti tentang apa. lifestyle sebenarnya kan. Tentang Itu lifestyle. juga asik sih Itu sebenarnya. menarik. Nanti Dan kita di lifestyle di Palu juga Ha-ha. kita menemukan juga pertemanan lagi. Nah. Nanti kita bahas. nanti kita bahas ya. Kita punya episode berikutnya nanti Iya. maksudnya part berikutnya untuk membahas tentang itu. Nah, teman-teman karena waktu kita cukup sekian dulu. Saya Kevin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.